Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan pengikutnya pada akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan kultum singkat dari saya yang bertema solidaritas sosial melalui puasa, yaitu menunaikan ibadah puasa Ramadan merupakan bentuk ketaatan seseorang muslim kepada Allah SWT. Akan tetapi, puasa tidak saja berbicara soal hubungan antara hambanya dengan Tuhannya, melainkan juga bagaimana dengan puasa yang dijalani selama 1 bulan penuh ini bisa menumbuhkan sekaligus memperkokoh solidaritas sesama muslim, bahkan sesama kita tanpa memandang latar belakang agama. Puasa yang kita jalani seharian mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam tidak saja untuk menahan lapar dan dahaga. Kemudian, jika syarat dan rukunnya terpenuhi, puasa sudah sah. Tetapi, ibadah yang baik adalah ibadah yang selain memiliki dampak positif bagi dirinya, juga mempunyai pengaruh bagi lingkungan sekitar. Terlebih lagi puasa Ramadan yang sebenarnya memiliki dampak sosial tinggi jika betul-betul dipahami. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang memberi makanan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi. Secara gamblang, hadis di atas mendorong seseorang agar mau bersedekah dengan memberi makanan atau minuman kepada sesama muslim untuk berbuka puasa. Pahala yang diperoleh pun tidak tanggung-tanggung, yaitu mendapatkan nilai sepadan dengan orang-orang yang melaksanakan puasa. Ini merupakan bukti bahwa dalam ibadah puasa terdapat solidaritas sosial yang sangat tinggi. Selama ini kita mungkin merasa sangat gembira jika mendapatkan undangan untuk berbuka bersama alias bukber di rumah teman, kerabat, atau sanak saudara. Tetapi mulai sekarang mari kita ubah mindset atau cara berpikir bagaimana agar puasa tahun ini dan seterusnya tidak hanya menerima bukber, tetapi juga menjadi tuan rumah yang mengundang orang lain untuk menikmati hidangan buka puasa. Jika belum bisa memberi banyak, paling tidak mentraktir sahabat sendiri. Untuk sekedar takjir, puasa seadanya. Toh sedekah tidak saja diukur dari kuantitasnya, besar atau kecilnya, melainkan juga keikhlasan dari pemberi. Malah jika kita berusaha memberi yang banyak, tidak ikhlas, percuma kan? Tentu akan lebih sempurna jika kita bisa memberi banyak dan dibarengi niat yang ikhlas pula. Ada dalam satu hadis yang mendorong umat muslim untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, ialah yang berbunyi, "Wahai Rasulullah SAW, sedekah apa yang nilainya paling utama?" Nabi menjawab, "Sedekah di dalam bulan Ramadan." Dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Berangkat dari hadis tersebut, Syekh Muhammad Abdurrauf Al-Munawi dalam kitabnya Fathul Qadi yang menjelaskan anjuran memperbanyak sedekah selama bulan Ramadan merupakan bentuk tercurah ruahnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Sebab itu pula Rasulullah SAW akan menjadi orang yang paling dermawan saat bulan suci ini tiba. Jadi, kesimpulan kultum singkat dari saya ini adalah berlomba-lombalah kita sebagai umat muslim untuk mendapatkan amalan di bulan yang suci ini. Besar atau kecilnya, yang penting kita ikhlas dalam hati supaya diridhoi oleh Allah SWT.
para hadirin yang saya hormatin, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Meskipun singkat, mudah-mudahan bisa mendapatkan keberkahannya. Bila saya ada salah ucap kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.